Ulasan Media. Rekan Dakta, kita sudah tersambung dengan Bapak Cahya Gunawan dalam segmen ulasan media terkait dengan kunjungan perdana kenegaraan Presiden Prabowo setelah dilantik pada 22 Oktober lalu. Assalamualaikum Pak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ulfi. Selamat pagi, sehat ya Pak Cahya? Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Ulfi. Sehat-sehat ya. Pak Cahya, di kunjungan perdana kenegaraan Presiden Prabowo nih ke Cina. Silakan Pak Cahya. Ya, ini Presiden Prabowo Subianto sejak tadi disebutkan oleh Mbak Ulfi sejak dilantik sebagai Presiden 2024-2029 ini melakukan kunjungan perdana ke luar negeri mulai tanggal 8 November sampai 23 November. Ya, cukup lama Negara-negara ya. yang akan dikunjungi lumayan lama. Negara-negara yang akan dikunjungi selain Beijing atau Cina juga ke Amerika Serikat. Jadi dari Beijing ini langsung ke ke Amerika. Kemudian nanti akan ke Peru untuk menghadiri KTT APEC. Kemudian lanjut ke Brasil untuk menghadiri KTT G20 atau G20. Nah, dari Brasil akan terus melanjutkan lawatannya ke Inggris. Jadi ada kunjungan bilateral dan multilateral. Artinya bilateral itu kunjungan atas undangan dari kepala negara atau pimpinan dari negara itu, yaitu dari Beijing, dari Cina, dari Amerika, dan dari Inggris. Jadi 3 negara itu diundang. Jadi Indonesia diundang, Presiden diundang. Sehingga atas undangan itu dia datang. Nah, kalau ke Peru dan Brasil untuk menghadiri KTT APEC dan KTT G20. Jadi ini kenapa saya kira siapapun presidennya ya, Indonesia ini dianggap sebagai negara penting karena memiliki jumlah penduduk yang lumayan banyak dan negara muslim terbesar di dunia ya. Jadi sikap dan peranan Indonesia itu memang sangat ditunggu oleh negara-negara di dunia, terutama menghadapi geopolitik akhir-akhir ini dan terutama masalah Palestina. Nah, kemarin sudah dilakukan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Cina Xi Jinping dan juga dilakukan pertemuan Indonesia Chinese Forum. Jadi biasanya kan kalau berdasarkan pengalaman saya dulu waktu saya bertugas di istana di zaman era Gus Dur, jadi kalau lawatan ke luar negeri ini setelah pertemuan antar kepala negara biasanya dilanjutkan dengan pertemuan di antara para menteri ya, atau misalnya pertemuan di antara kalangan pebisnis, karena dalam rombongan Pak Prabowo ini juga banyak pengusaha yang ikut. Artinya kan pertemuan itu paralel. Artinya ada pertemuan yang sifatnya antar kepala negara, ada antar para menteri, juga antar para pengusaha. Biasanya begitu tuh rangkaian kegiatannya juga. Nah, ini juga yang dilakukan oleh rombongan Presiden Prabowo itu seperti itu. Kira-kira jadwalnya seperti itu, Mbak Ulfi. Jadi Indonesia, walaupun kita banyak di dalam negeri sangat banyak persoalan, tapi di forum internasional kita dianggap sebagai negara yang penting dan sikap dan seperti saya sebutkan tadi, sikap dan peranan Indonesia itu sangat ditunggu-tunggu oleh negara-negara lain. Bukan hanya artinya walaupun secara ekonomi kita belum maju sekali, tapi pandangan kita, peranan kita di kancah internasional, di forum internasional itu sangat ditunggu oleh negara-negara lain. Gitu saya kira, Mbak Ulfi. Baik. Lalu kalau untuk ke Cina ini 5 hal-hal apa saja yang kira-kira nanti akan dibahas, kemudian keuntungannya untuk Indonesia setelah adanya pertemuan ini? Ya, saya belum tahu detailnya ya. Saya kira ada istilahnya ada joint communique itu ya. Jadi joint communique itu biasa itu ada MOU, ada joint communique, biasanya begitu. Tapi itu sifatnya masih umum, belum terlalu mengikat. Nah, tapi kalau kita lihat ke belakang,
bagaimana terutama di era Presiden Jokowi, Ya, hubungan Indonesia-Cina itu lebih kepada hubungan ekonomi. Artinya kita ini lebih banyak tergantung kepada Cina, bukan hanya secara ekonomi, tapi sebenarnya secara politik juga. Walaupun negara kita negara bebas aktif ya, tapi artinya secara negara kita negara yang independen gitu ya, tidak ditentukan Cina. Tapi faktanya ekonomi ekonomi Cina itu sudah berhasil menguasai Indonesia. Kita misalnya dalam proyek kereta api cepat Jakarta Bandung kita mendapat utang yang besar dari iya, Cina. Artinya secara ekonomi kan kita tergantung sama Cina ya. benar. Belum lagi soal produk-produk, hampir semua produk barang yang beredar di Indonesia saat ini, mulai dari tekstil, elektronik segala macam, itu banyak dari Cina. Karena di sana memang industrinya itu sudah masuk ke home industry, udah masuk di rumahan. Bahkan untuk produk elektronik pun dikerjakannya bukan di pabrik, tapi udah di rumah-rumah. Jadi kenapa banyak produk-produk, berbagai produk barang ya, masif masuk ke Indonesia itu karena memang di sana pengerjaannya itu dilakukan secara massal dan di rumah-rumah gitu. Dan itu mutunya juga tidak terlalu jelek juga kan, buktinya Iya, banyak yang menggunakan gitu. Belum lagi otomotif segala macam. Jadi memang secara ekonomi suka tidak suka kita ini sudah tergantung sama Cina gitu. Belum lagi itu tadi seperti saya sebutkan, kita ini secara utang juga tergantung sama Cina. Jadi memang seperti itu kondisinya. Jadi kelanjutan hubungan ekonomi dengan Cina itu menjadi penting di era Presiden Prabowo Subianto untuk 5 tahun ke depan. Saya kira itu, Mbak Ulfi. baik, baik. Ini juga tadi Pak Cahaya sebutkan akan ke Amerika tentu. Kita lihat politik saat ini, apalagi setelah Pilpres kemarin. Bagaimana ini, Pak? Ya, sebenarnya dalam geopolitik internasional, Cina dan Amerika kan sesuatu yang berbeda ya. Ya, Tapi karena kita Indonesia itu negara bebas aktif, Indonesia bergaul dengan semua negara ya. Artinya tidak karena Cina dan Amerika itu mereka dalam beberapa hal sering tegang gitu ya. Artinya tidak bersahabat baik, tapi Indonesia menempatkan diri bersahabat baik dengan semua negara, ya. kira-kira gitu. Jadi tidak ada masalah setelah dari Cina lalu ke Amerika, dan itu memang diundang oleh Presiden Amerika yang saat ini masih dijabat oleh Joe Biden. Ya, Ya, kita tahu hasil pemilu Amerika, kita tahu bahwa Donald Trump akan menjadi presiden nanti ya, nanti ada pelantikannya. Nah, tentu saja kalau sikap politik negaranya tetap sama ya. Amerika memandang Indonesia atau Cina memandang Indonesia itu sebagai negara penting. Nah, saya kira perlu juga kita melihat bagaimana pengaruh Indonesia di era Orde Baru, Mbak Ulfi. Jadi memang pada zaman Pak Harto itu di ASEAN Indonesia itu sangat disegani gitu oleh dunia. Jadi bukan hanya Indonesianya sebagai negara, tapi negara yang waktu itu punya pengaruh di lingkungan ASEAN. Jadi dunia atau kepala-kepala negara di dunia itu melihat Indonesia itu juga negara yang berpengaruh di tingkat ASEAN juga. Nah, ini pun saya kira penting. Dulu tuh ada namanya Macan Asia. Ada 5 negara Macan Asia. Nah, ini harusnya Indonesia bisa meningkatkan kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, dan kebanggaan kita itu seperti sebelumnya. Jadi sudah waktunya Indonesia ini bangkit menuju Indonesia yang lebih baik. Dengan begitu kita akan dihormati oleh negara-negara lain gitu. Lepas dari berbagai persoalan di dalam negeri ya. Memang seringkali begini, Mbak Ulfi. Kita ada tipikal kepala negara yang dia lebih menonjolkan penampilan atau pengaruhnya di forum internasional ketimbang di dalam negeri. Ada yang begitu. Jadi dalam negerinya kacau balau, banyak persoalan tidak diselesaikan, tapi
sosok kepala negaranya itu ingin tampil sebagai orang yang seolah-olah punya pengaruh di tingkat internasional. Nah, kita berharap, masyarakat Indonesia berharap Pak Prabowo Subianto ini tidak hanya mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam negeri, tapi juga dia mampu memberikan pengaruh kepada dunia, terutama paling tidak ke wilayah Asia dan ASEAN terutama, gitu Mbak Ulfi. Iya, baik. Apalagi kita tahu bahwa Pak Presiden ini kan secara diplomasi memang tadi ragukan lagi. Mudah-mudahan dengan cara diplomasi mereka, diplomasi Pak Prabowo ini bisa membawa pengaruhnya ke dalam negeri sendiri ya Pak ya? Iya Mbak Ulfi, jadi kita kan kalau Pak Prabowo ini masyarakat pada umumnya sudah tahu ya kapasitas dan kompetensinya. Jadi misalnya dalam komunikasi, dalam bahasa internasional, bahasa Inggris, tidak ada handicap ya, tidak seperti Pak Jokowi 10 tahun yang lalu, selalu ada handicap atau hambatan dalam berkomunikasi atau secara interpersonal atau di forum internasional karena dia punya hambatan dalam bahasa dunia, bahasa Inggris. Nah, kalau Pak Prabowo kan dia memang kita tahu ya, dia lahir dari keluarga yang mengutamakan pergaulan gitu, pergaulan dengan luar negeri, bahkan sejak dia di militer tuh sudah sekolah di Amerika. Jadi saya kira itu sangat membantu karena dalam pertemuan-pertemuan dengan antar kepala negara ini kan tidak hanya pertemuan resmi, tapi ada jok-jok juga, ada. Nah, itu kalau tidak tahu tentang diplomasi agak susah gitu. Bagaimana jok-jok di antara kepala negara atau para menteri itu ada itu. Jadi Pak Prabowo itu saya kira sudah terbiasalah dengan atmosfer seperti itu. Jadi mudah-mudahan tidak susah dia dalam melakukan negosiasi atau pendekatan dengan negara-negara lain, terutama dengan dengan kalangan pebisnis misalnya. Ini kan presiden itu juga berperan untuk menghubungkan para pengusaha dari Indonesia dengan pengusaha dari luar negeri. Nah, saya kira misi kunjungan Presiden Prabowo sekarang ini juga mudah-mudahan tidak sekedar kunjungan ke luar negeri aja, seremonial, tapi ada hasil konkret gitu loh. Misalnya ada kerjasama antara negara government to government, G to G atau B to B, business to business, pengusaha dengan pengusaha atau pemerintah dengan pemerintah. Saya kira itu yang kita harapkan ya, karena Indonesia ini kan sangat luas dengan penduduk yang sangat banyak gitu, dan bisa banyak hal yang bisa dikerjasamakan, terutama dalam masalah ekonomi. Saya kira itu Mbak Ulfi. Ya, apalagi undangan secara langsung dari 3 negara, Cina, Amerika, dan juga Inggris. Kemudian nanti juga ada G20 ya Pak ya. Itu kan sesuatu yang bisa membuka atau memperlebar kerjasama, tentunya bisa akan membawa pengaruh ke dalam negeri ya Pak. Iya, jadi yang di Brasil itu kan G20 khusus negara-negara industri ya, negara-negara maju. Jadi Indonesia masuk ke dalam grup itu. Nah, cuma itu di Brasil kan. Nah, kalau yang di Peru itu pertemuan konferensi tingkat tinggi APEC. Nah, itu kerjasama ekonomi juga itu. Dan itu sebenarnya Indonesia punya sejarah karena pertemuan KTT APEC pertama kan tahun 84 di Indonesia. Waktu itu di Bogor kan. Jadi Indonesia itu punya sejarah dalam KTT APEC karena itu pertemuan atau KTT untuk negara-negara untuk khusus kerjasama ekonomi. Nah, ini pun harusnya nanti bukan hanya Prabowo atau Menlu-nya yang berperan, tapi juga harus bisa dikonkretkan kerjasama ekonomi itu tidak hanya sekedar dibahas di forum internasional, tapi harus dikonkretkan dalam bentuk investasi misalnya, harus di-follow up oleh menteri-menteri terkait. Kan dalam rombongan itu juga ada hadir Menteri Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga ada Menteri SDM Bahlil. Nah, itu juga ada, saya kira harus bisa juga ada pengusaha Ketua Kadin, Anindya Bakri, dan yang lain-lain juga, ada Prayogo Pangestu dan lain-lain. Nah, itu harus bisa
mereka tidak sekedar ikut rombongan, tapi juga harus bisa membawa hasil gitu dari kunjungan ke luar negeri itu. Jadi tidak sekedar rame-rame kayak rombongan reog gitu ya, tapi Iya. harus setelah pulang ke Indonesia itu dia membawa apa gitu kan. Bagi rakyat Indonesia tuh yang penting konkretnya apa gitu bagi rakyat gitu. Jadi tidak sekedar jalan-jalan ke luar negeri terus nggak ada hasil gitu. Jadi eh, pertemuan di tingkat atas di level presiden harus bisa dikonkretkan di tingkat menteri dan dijalankan Ya. oleh para pengusaha. Kira-kira begitu skemanya, Iya, Mbak Ulfi. baik. Ini kan istilahnya Pak Prabowo sudah menjemput bola, lalu dilemparkan ke dalam. Bagaimana para pembantunya ini, menteri ataupun yang lainnya itu bisa menyambut bola tersebut? Nah, kira-kira bisa tidak menyambut bola ini kemudian mengolahnya dan memberikan efek yang bagus dan bermanfaat untuk rakyat Indonesia, Pak Cahya? Ya, ini Mbak, ini sekedar flashback ya. Iya, Saya waktu ditugaskan di Istana Negara meliput sebagai wartawan waktu itu. iya. Waktu itu zaman Pak Abdurrahman Wahid ya, Gus Mhm. Dur. Jadi selama setahun dia jadi selama dalam setahun Presiden Gus Dur waktu itu melakukan lawatan ke luar negeri 80 hari. Artinya 360 dari 360 hari dalam setahun 80 hari ada di luar negeri Heeh. melakukan lawatan. Iya, Artinya tidak sekaligus ya. iya. Nah, artinya waktu itu frekuensi lawatan Gus Dur ke luar negeri itu sangat sering sekali. Makanya waktu itu ada joke ini menteri wisatawan gitu kan. Nah, itu bagus. Iya. Itu bagus karena memang pergaulan Gus Dur juga sama seperti Prabowo sebenarnya. Prabowo itu pergaulannya internasional. Termasuk dengan negara-negara di Timur Tengah, terutama dengan Jordan lah ya. Iya, Karena iya. dia pernah waktu itu kan Sekolah di sana pernah ya. di Jordania. Mhm. Nah, iya, nah, masalahnya waktu itu kunjungan-kunjungan Gus Dur ke luar negeri itu bahkan dalam sehari itu Mbak, Iya. itu bisa 3 negara loh. Dia kita makan siang di mana, makan malam di mana gitu. Heeh, iya. Nah, masalahnya kunjungan ke luar negeri itu tidak di follow up oleh para menterinya, gitu loh. Nah, Jadi memang harus bisa mengikuti, terutama menteri luar negeri nih. Menteri luar negeri kan diplomasinya. Nah, iya. khusus yang menyangkut kerjasama yang lebih spesifik, menyangkut ekonomi, budaya atau pendidikan misalnya, itu langsung di-refer kepada menteri terkait untuk di-follow up, untuk dikonkretkan. Kan harusnya begitu. Iya. Misalnya dulu kan ada zaman Gus Dur lagi nih ya Mhm. cerita. Bagaimana Gus Dur berupaya untuk Aramco itu investor minyak Iya. dari Arab untuk bisa berinvestasi di Indonesia. Ya bahasanya insya Allah aja gitu. Tidak ada konkret. Itu sebenarnya menurut saya itu yang harus memfollow up itu Menteri Luar Negeri dan Menteri terkait, Menteri Energi, Iya. Menteri Energi dan SDM lah kira-kira gitu. Mhm. Ini pun sama. Jadi kalau misalnya kepala negaranya sudah memberikan sinyal untuk Iya. kerjasama harus di follow up oleh menterinya, lalu direalisasikan gitu. Hmm. Nah saya kira ini juga sama gitu. Jangan sampai kunjungan ke luar negeri itu tidak membuahkan hasil, harus membuahkan hasil yang konkret gitu, Mbak Ulfi. Baik-baik. Ini tentunya memang harus ada strategi khusus untuk bisa menarik dari luar negeri, kemudian istilahnya kita mengolahnya di dalam negeri sendiri ya, Pak Cahya. Iya, Mbak Ulfi. Jadi yang paling berperan adalah Menteri BKPM ya, Iya. penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal, karena itu pintu masuk dari investor ini dalam bidang ekonomi ya, Iya. yang saya ketahui itu pintu masuk bagaimana investor dari luar negeri itu kan mau berinvestasi di Indonesia misalnya ya. Iya. Ada istilahnya investasi langsung atau foreign direct investment (FDI). Itu pertama yang dilihat adalah kepastian hukum. Jadi hukum di Indonesia itu berubah-ubah enggak. Kedua, kemudahan dalam perizinan. Ini yang selalu menjadi problem bagi investor. Ini persoalan klasik yang sering terus-menerus menjadi persoalan bagi mereka gitu. Iya.
Nah, ini yang harus segera dicari jalan keluarnya gitu oleh saya kira oleh para menteri dan pejabat di bawahnya juga gitu. Jadi yang namanya one stop service atau pelayanan satu atap itu jangan sekedar omongan, tapi betul-betul harus dijalankan. Jadi penyakit birokrasi kan seringkali itu kita mendengar kalau bisa dipersulit, Iya. ngapain dipermudah? Kan itu Iya, iya. apa namanya potensi korupsi itu kan pungutan tuh di situ, Mbak. Nah itu udah yang kayak gitu udah nggak zamannya lagi sekarang. Iya. Artinya penyakit birokrasi itu harus dibuang jauh-jauh gitu. Nah sekarang ini, nah bukan hanya kemudahan dalam perizinan, tapi juga yang lebih penting adalah kepastian hukum. Nah ini dalam ekonomi kan kemarin Undang-Undang Cipta Kerja sudah ada putusan dari MK. Iya. Yang itu harus segera ditindaklanjuti oleh para menteri terkait yang menyangkut masalah ini kan karena nanti efeknya kepada kepastian hukum juga itu nanti, Mbak. Bagaimana perusahaan memperlakukan pekerja misalnya. Iya. Nah, tentang kenaikan upah misalnya. Kan sekarang ini dikembalikan lagi kepada sebelumnya. Jadi kenaikan upah itu dikembalikan kepada Dewan Pengupahan. Nah, ini harus segera disosialisasikan bukan hanya kepada pekerja dan industri di dalam negeri, tapi juga kepada investor di luar negeri gitu. Supaya mereka kalau mau investasi di sini tahu aturan seperti apa tentang hubungan industrial itu. Saya kira itu antara lain ya, Mbak Ulfi, yang penting dari kunjungan Presiden ke luar negeri itu hal-hal yang perlu dikomunikasikan kepada pihak lain di luar negeri gitu, Mbak. Baik. Dan ini juga harapan masyarakat menanti hasil dari kunjungan mereka ini ya Pak ya? Iya Mbak, jadi jangan sampai seperti di periode Pak Jokowi ya, seringkali ngapusi gitu ya. Habis dari luar negeri dibilang negara ini mau investasi sekian triliun, sekian miliar dolar, tapi ternyata tidak terbukti, tidak terrealisasi. Ya mungkin ada, itu kan di tingkat presidennya mungkin ada itu komitmen itu, tapi kan itu baru komitmen. Iya. Belum ditindaklanjuti dalam bentuk MOU dan MOU pun belum mengikat sebenarnya secara hukum, Mbak. Jadi ada kerjasama yang lebih mengikat lagi. Nah untuk sampai ke situ kan tahapannya banyak sekali. Iya. Artinya ada term and condition-nya gitu loh. Ada istilahnya syarat dan ketentuan berlaku. Itu artinya tadi seperti saya sebutkan, investor dari luar atau negara dari luar mau ngasih bantuan atau mau investasi di Indonesia kalau ada kepastian hukum, infrastrukturnya bagus misalnya gitu kan. Lalu hubungan industrial antara perusahaan dengan pekerjanya jelas gitu kan gitu. Jadi tidak berubah-ubah gitu aturannya. Nah kalau aturannya berubah-ubah itu bisa mengurangi minat investor untuk menanam investasi di Indonesia gitu. Jadi bisa aja di tingkat kepala negara atau menteri oke, mau kerjasama ekonomi misalnya. Tapi ternyata tidak bisa direalisasikan karena ekosistem bisnis, atmosfer bisnisnya tidak mendukung misalnya gitu loh. Itu Mbak, ya hal-hal seperti itu yang harus diperbaiki gitu Mbak Ulfi. Baik. Terima kasih Pak Cahya sudah berbincang bersama Dakta. Kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Dakta, demikian ulasan media bersama Cahya Gunung.